Salam saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 29 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Firman ini merupakan satu pengajaran penting bagi kita semua. Bagaimana orang benar itu dan bagaimana orang fasik itu dibedakan sangat kontras di sini. Oleh karena itu, kita mau ambil tema dari renungan ini, menjadi orang yang benar. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang wanita yang berasal dari negara miskin suatu kali mengunjungi Toronto, Kanada. Ia tinggal di rumah seorang wanita yang bekerja untuk organisasi internasional pemberi bantuan. Tamunya itu memandang keluarga dari balik jendela rumah dan bertanya, siapa yang tinggal di sana? Pemilik rumah mengira yang dimaksud adalah siapa yang tinggal di kebun belakang. Ia pun menjawab, tidak ada yang tinggal di sana. Tamu itu berkata lagi, bukan, maksud saya. Lalu ia menunjuk ke arah garasi. Siapa yang tinggal di sana? Maksudnya di garasi itu. Pemilik rumah tersenyum dan menjawab, tidak ada yang tinggal di sana. Itu adalah rumah untuk mobil. Wanita itu tercengang. Berulang kali ia berkata, sebuah rumah untuk mobil. Sebuah rumah untuk mobil. Ia sangat terkejut karena orang-orang tidak hanya dapat membeli mobil, tetapi juga rumah untuk menyimpan mobilnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah yang sederhana tetapi punya makna yang sungguh sangat dalam. Masalah kesenjangan adalah masalah keadilan yang berkaitan dengan masalah sosial. Potret kemiskinan menjadi sangat kontras karena sebagian masyarakat kita hidup dalam kelimpahan dan kemewahan. Sebagian hidup serba kekurangan dan sangat miskin. Itulah potret masyarakat kota yang jelas-jelas ada di mata kita juga di saat ini. Kadar kemiskinan tidak sekedar masalah kekurangan makanan, tetapi bagi warga tertentu bahkan sudah mencapai level kehabisan, ketiadaan makanan. Disinilah perhatian terhadap kemiskinan dan kekurangan dinyatakan oleh Allah kepada bangsa Israel sebagai standar kebenaran Allah. Dalam nats kita dikatakan orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, di dunia di mana uang berbicara dengan lantang, kita dituntut oleh Tuhan untuk membela hak-hak orang miskin. Kita melihat situasi di mana sistem hukum dan pengadilan tidak bekerja sebagaimana mestinya terhadap orang lemah, orang miskin, dan orang termarginalisasi. Oleh karena itu, mereka membutuhkan seseorang untuk peduli akan kondisi dan keadaan mereka. Mereka butuh tokoh untuk memperjuangkan hak-hak hidup mereka sebagai manusia. Kita menyaksikan dengan rasa ngeri beberapa tahun yang lalu ketika seorang pria telah melakukan pembunuhan keji, mendapat pengurungan hukuman 2 kali lipat karena keluarganya punya uang yang diperlukan untuk mengkaji ulang kasusnya. Orang miskin tidak tahu apa-apa tentang hak-hak semacam ini. Hanya mereka yang punya uang yang tahu memahami hal ini, karena mereka punya kuasa untuk menyewa para pengacara. Mereka tidak punya uang untuk membayar penegak hukum
dengan mahal, yang menggunakan sistem untuk menegakkan keadilan dan ketidakadilan. Orang miskin menghadapi sistem hanya dengan keadilan. Kita melihat orang miskin masuk penjara, sementara orang kaya dan berpengaruh yang korup dapat memanfaatkan sistem untuk menghindari penjara. Koruptor-koruptor besar hanya dihukum dengan sekian tahun, sementara pencuri coklat dan pencuri cawan dihukum bertahun-tahun. Lalu pertanyaannya, di manakah keadilan? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, miris kita mendengarkan ini dan bahkan mungkin terjadi kepada kita. Rasul Paulus tidak memandang kekayaan sebagai dosa, kehebatan ilmu pengetahuan sebagai dosa, atau apapun yang capaian-capaian manusia, bahkan teknologi secanggih apapun, bukanlah sebuah dosa. Dalam perintahnya kepada Timotius, Paulus menantang orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan diam menikmati kekayaannya sendiri, tetapi suka memberi dan berbagi kepada orang miskin, karena mereka adalah diberkati Tuhan untuk mereka yang berkekurangan. 1 Timotius 6 ayat 17 dan 18. Ingat, tanggung jawab orang yang punya adalah untuk membahagiakan orang-orang miskin. Tetapi ia mengerti bahwa yang dapat ditimbulkan oleh kekayaan, Allah mengharapkan kita menggunakan berkat-berkat-Nya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena Allah telah memberi semua yang kita butuhkan, juga kita harus menyalurkannya dengan cara-cara yang benar dan sasaran-sasaran yang tepat. Apakah kita memakai pemberian Tuhan untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan melalui mereka yang membutuhkan? Pesan renungan ini bagi kita harus peduli kepada orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang tidak mendapat tempat yang layak sebagaimana yang lain. Jangan hanya peduli kepada orang kaya saja, tetapi terlebih kepada orang miskin. Gereja harus bergerak untuk memikirkan hal ini ke depan. Alkitab mengatakan bahwa orang benar peduli dengan hak orang-orang lemah dan miskin dan akan berjuang demi mereka. Sedangkan orang fasik dan orang jahat dikatakan hanya memikirkan dirinya sendiri, bahkan tidak mengerti arti dari kata peduli. Ia tidak dapat melihat melampaui keinginannya dan mempedulikan orang lain selain daripada dirinya. Alasan mengapa hal ini penting adalah karena hal-hal tersebut menyingkapkan perbedaan utama yang kontras antara orang benar dan orang fasik. Pertanyaannya, apakah Anda orang benar atau orang fasik? Ditentukan oleh apa yang Anda lakukan. Mari kita mengoreksi diri kita. Selama ini kita termasuk orang benarkah atau orang miskin? Ayub dan Nuh adalah contoh orang yang benar di hadapan Tuhan. Mereka saleh, jujur, dan takut akan Allah, tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah, menjauhi kejahatan, dan peduli kepada orang-orang miskin dan terpinggirkan. Selamat berjuang menjadi orang yang benar. Jangan menjadi orang fasik. Karena Tuhan menginginkan kita kebahagiaan kekal, bukan kehancuran kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menerangi hati dan jiwa kami, sehingga kami berlaku sesuai dengan firman-Mu. Kami sering mengabaikan apa yang dituntut Tuhan dari kami, yaitu menjadi orang-orang benar yang tahu hak-hak orang lain, yang tahu membela orang miskin, yang tahu mempedulikan orang yang berkebutuhan khusus. Terima kasih Tuhan, kalau masih banyak orang di antara kami yang mempedulikan mereka, tetapi hendaknya semua kami menyadari akan tugas ini, mempedulikan mereka yang miskin, yang tertindas, dan yang lemah, dari segi fisik, dari segi ekonomi,
dan dari sisi posisi di tengah masyarakat. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, maka ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri, agar kami dapat melayani, memberikan yang terbaik dari hidup kami bagi mereka, karena Tuhanlah pemilik segala-galanya. Berkati kami hari ini beserta anak-anak kami dalam setiap perjuangan kami. Hendaklah kami menjadi orang yang peduli, karena orang yang peduli adalah orang yang benar. Peduli kepada orang-orang yang tertindas, miskin dan terpinggirkan, sakit dan papa, janda dan yatim piatu. Kiranya kasih Tuhan melingkupi kami untuk peduli satu dengan yang lain di tengah keluarga kami, masyarakat kami, gereja kami, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.